Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Soap Iller Ma One Piece Chapter 1109 dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam menghidangkan Soap Iller Ma One Piece pada kita semua. Eits, sebelum kalian menikmati Soap Illernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. Ma One Piece Chapter 1109 mendapatkan cover story baru, di mana kali ini Oda menggambarkan kondisi di Wano Kuni yang memperlihatkan Onigashima tenggelam ke dalam laut seperti kapal Titanic. Ma One Piece Chapter 1109 dimulai dengan pesan yang telah direkam oleh Vegapunk kepada dunia. Vegapunk memberitahu orang-orang bahwa mereka memiliki waktu beberapa menit untuk menyiapkan video Denden Mushi mereka untuk melihat pesan tersebut. Kemudian diperlihatkan orang-orang dari seluruh dunia bersiap untuk melihat pesan tersebut. Beberapa di antara mereka adalah Morgan, Vivi, dan Wapol. Scene kemudian berpindah ke Merijoa. Para Gorosei bertanya-tanya dari mana pesan itu disiarkan. Scene lalu kembali ke Pulau Egghead. Kizaru menyerang Luffy dengan berbagai cara, tapi Luffy berhasil menghindar dari semua serangan Kizaru. Luffy bertanya-tanya mengapa Saturn tidak menerima damage dari serangannya. Luffy kemudian menghancurkan Saturn dan Kizaru seperti pancake. Lalu dia melempar mereka. Serangan baru Luffy tersebut dinamakan Gomu Gomu no Down Simbal. Saturn masih tidak menerima kerusakan dari serangan Luffy dan kembali bertarung melawan Gear 5 Luffy. Pada akhir Ma One Piece Chapter 1109, Saturn tampak memanggil alias melakukan Kuchiyose no Jutsu pada keempat Gorosei yang lain untuk muncul di Pulau Egghead. Diperlihatkan 4 lingkaran sihir berbentuk pentagram tiba-tiba muncul di Pulau Egghead. Wanjir, Luffy bakalan dikeroyok kakek Sukiono. Udah kayak Naruto lawan Pain. One Piece bener-bener mau tamat. Selain itu terdapat spoiler yang belum dikonfirmasi, di mana Dragon juga diperlihatkan sedang melihat broadcast dari Vegapunk pada chapter kali ini. Dragon kemudian mengingat pembicaraannya dengan Vegapunk Saka beberapa saat yang lalu, sembari memalingkan wajahnya ke arah timur. Dengan munculnya kelima Gorosei di Pulau Egghead, bagaimana cara bajak laut topi jerami mengalahkan mereka? Melawan satu kakek Sugiono saja, mereka sudah ketar-ketir. Bahkan Luffy dalam mode Nika masih belum bisa memberikan dampak serangan apapun pada Gorosei Saturn. Ini mau ditambah dengan 4 kakek immortal lainnya. Di sisi lain, Vegapunk sudah meninggoy, dan misi kru topi jerami di Pulau Egghead telah gagal, di mana fokus utama mereka saat ini adalah untuk segera pergi meninggalkan Pulau Egghead dan bergegas menuju ke Pulau Elbaf. Butuh pasukan lebih banyak lagi jika Luffy ingin mengalahkan kelima Gorosei sekaligus. Pasukan revolusioner, armada besar bajak laut topi jerami, wajib datang untuk membantu mereka. Ya, pada pertengahan Arc Egghead dikatakan jika hasil dari insiden Egghead akan mengguncang dunia, di mana dengan tersebarnya berita mengenai kebenaran tentang dunia ini ke seluruh dunia, itu sudah cukup menjadi kesimpulan dari Arc Egghead. Setelah tersebarnya rahasia dunia, pasti pemberontakan akan terjadi di berbagai kerajaan di dunia, dan aksi tersebut akan menguntungkan pasukan revolusioner. Itu artinya peran dari Monkey D. Dragon di final saga One Piece benar-benar akan dimulai. Jika benar bajak laut topi jerami berhasil pergi ke Pulau Elbaf, maka kemungkinan besar pertarungan mereka dengan Gorosei akan berlanjut di sana dengan full squad pemerintah dunia, dan Ragnarok pun resmi terjadi. Bagaimana menurut nakama Opler sekalian? Apakah Luffy dan krunya akan habis-habisan melawan 5 kakek Sugiono di Pulau Egghead? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pada akhir Ma One Piece Chapter 1109, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Yap, itulah sedikit hidangan Soap Iller untuk Ma One Piece Chapter 1109. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Pada sekitar tahun 1999, ketika anime One Piece dimulai, Oda pergi ke restoran di dekat studionya dan menyaksikan seorang anak di dekatnya yang dengan khusyuk menonton anime One Piece. Dengan mulut terbuka, Oda memutuskan bahwa dia tidak boleh mengkhianati anak-anak ini. Simon, staf Netflix yang bertanggung jawab atas riasan para manusia ikan, menolak CGI sebagai cara untuk mereplikasi Chopper, mengatakan bahwa dia berharap untuk mengambil pendekatan yang sama seperti manusia ikan. Informasi menarik selanjutnya, dalam versi live action untuk iklan TV pada tahun 2018, Chopper adalah rusa sungguhan.
Pada tahun 2003, Oda menjelaskan jika salah satu adegan menarik adalah ketika Zoro merespon Usopp yang mengatakan bahwa dia akan serius dan berkata, "Saya tahu." Lalu pada tahun 2019, Oda pernah berkata jika Eiichiro Oda adalah kata yang tidak pernah dia cari di internet karena Oda takut dengan hasilnya. Tetapi Oda malah mendapatkan penghargaan untuk penulis yang paling banyak dicari di internet. Informasi menarik selanjutnya, Hearst Whittaker mengungkapkan bahwa staf Netflix pasti sudah mulai menulis musim kedua dari One Piece live action. Untuk musim kedua ada begitu banyak materi yang akan dibuat, ini akan seperti Harry Potter. Mereka harus melakukannya dengan cepat sebelum semua orang menjadi terlalu tua. Pada tahun 2007, Oda berkata jika dia bekerja keras untuk menggambar pertarungan dengan cerita dramatis. Jika Oda menggambar manga pertarungan murni, itu pasti akan kalah oleh Dragon Ball. Oda harus menghindari persaingan dengan Dragon Ball yang begitu menghibur sehingga dia sendiri pun kecanduan. Oda menyebut Toriyama God pada tahun 2001. Informasi menarik selanjutnya, Oda baru-baru ini bertemu dengan Kana Hashimoto, aktris Jepang, dan dengan candaan menawarkan untuk memerankan Chopper dalam musim live action Netflix yang akan datang. Informasi menarik selanjutnya, menurut Matt Owen, penulis Netflix, Oda sangat antusias dengan adegan perkenalan Mihawk dan pertarungan di pantai. Owen mengatakan bahwa mereka telah banyak membicarakannya. Dia penasaran sejauh mana Oda menghargainya dan kapan Mihawk akan menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Oda pernah berkata jika Anda ingin menghidupkan kembali karakter yang sudah mati, jangan membunuhnya terlebih dahulu. Dia tidak suka itu sejak kecil karena Oda merasakan niat sang pengarang. Apakah si autor menghidupkan kembali karakter itu hanya karena karakter itu populer? Lalu Toriyama, mangaka Dragon Ball, menanggapinya dengan berkata jika dia menjaga cerita manganya sederhana dan mencoba untuk tidak membuatnya terlalu menyentuh. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video mengenai Shop Iller Plus Plus untuk One Piece Chapter 1109. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!